Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo duduk. Tinggal di mana? Ibu tinggal di Cinere, saya tinggal di Condet. Oke. Yang sedekah 10 juta siapa? Saya Pak. Ibu yang sedekah 10 juta? Iya. Oh iya. Sehari-harinya apa ibu yang sedekah 10 juta? Sehari-harinya saya ibu rumah tangga. Mm-mm. Suami udah meninggal, rawat anak satu. Mm-mm. Pengennya sih kerjaan belum tetap Pak Haji. Mm-mm. Jadi, Emang kerjanya apa? saya kebetulan di periklanan, di perusahaan periklanan. Jadi punya agensi sendiri kecil-kecilan gitulah Pak Haji. Gitu. Belum ada job-job kerjaan. Iya. Pengen lancar usahanya, pengen Usahanya emang apa? periklanan Pak Haji, buat iklan untuk di TV-TV gitu. Bikin iklan? Di TV. Di TV. Untuk tayang di TV. Oh emang masih ada? Masih Oh masih. ada. Tayang di TV masih ada iklan? Oh Dari masih. perusahaan-perusahaan misalkan kayak misalkan kue ini atau minuman atau apalah atau instansi pemerintahan gitu Pak Haji. Nah ibu tahu RDI dari mana? Dari ibu saya sebenarnya. Oh iya, nah ibu tahu RDI dari mana? Kalau dulu tuh Pak saya udah kesini udah 4 kali Pak. Udah 4 kali. Bapak katanya lagi kurang sehat. Ya udah gitu. Dengan anak saya yang dari Cirebon yang paling besar. Ini yang nomor 3 Pak. Semua anaknya berapa? 5. 5. Nah terus waktu itu udah nggak sini lagi. Nah setelah itu ini ayo nih ke Pak Haji nggak ada kerjaan gimana anaknya kuliah Pak. Anaknya saya kuliah. meninggal, ya. Suami saya meninggal, suami dia meninggal. Jadi masya Allah, ya udah ini juga lagi pusing nih. Jadi begini Pak, saya itu Mic-nya mana? pakai mic Pak. Ya, biar kedengeran. Kedengarannya. Saya itu tinggal di Limo Pak, dekat Kubah Mas. Kubah Mas, Dekat Limo. pacuan kuda itu tuh, pacuan kuda siapa nih? Lupa deh. Yang di situ. Radina Kubah Mas. Mukhtar deh anaknya. Nah terus cuman saya Pak tinggalnya itu di tanah garapan punya pemerintah gitu. Tanah garapan punya pemerintah. Iya, tapi udah dari mulai tahun 94 tinggal di situ tuh jumlahnya. Jadi tanah garapan ibu bangun rumah Iya, bangun rumah, bikin ruko apa-apa, kontrak-kontrak di gitu. tanah garapan itu. Iya, semua banyak Pak, bukan saya aja, beribu-ribu meter orang pada. Saya ngambil tuh waktu itu 560 meter gitu. Deketin mic-nya. Waktu masih ada bapak waktu itu tuh. Nah sekarang ada ribut-ribut tanah garapan yang punya pemerintah mau diambil kalau tidak segera dibuat sertifikat gitu loh Pak. Nah terus gimana ini uang nggak ada, bapak udah nggak ada, kontrakannya masih lama semua gitu. Ya udah aja ke Pak Haji ke sana gitu. Ini juga lagi pusing nggak ada kerjaan gitu. Ya itu Pak begitu hajatnya tuh begitu. Jadi ibu butuh uang untuk bikin sertifikat. Ya. Gimana caranya ada uang Iya Pak. Iya. untuk bikin sertifikat? Emang butuh duit berapa bikin sertifikat kalau boleh tahu? 150. Ya kurang lebih 150-an lah gitu Pak Haji. Bikin sertifikat 150 juta. Karena ada tunggakan PBB gitu. Pajaknya tuh Pak waktu masih ada bapak nggak bayar karena nggak ada yang nagih, nggak ada yang itu, jadi sekarang jadi bebannya berat, kena denda, kena apa gitu. Oh. Nanti kalau tahun 2006 nggak diini mau diambil gitu. Duh, mana udah nggak ada bapak, gimana ini? Allah. Jadi kita mau coba selamatin supaya ada suratnya gitu. Gitu loh iya, Pak. Udah gitu kan sekarang udah dibagi-bagi buat anak, udah bukan saya nggak megang udah karena bapak udah nggak ada. Nah, di Al-Quran ada ayatnya gini Bu. Tadi saya udah cerita yang tamu saya pertama. Kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Kenapa ibu nggak terkabul? Karena otaknya ibu duit. Jadi ibu duit aja. Gimana caranya nih punya uang 150 juta? Itu jangan dulu. Jadi ibu ibadah aja.
Iya. Nanti duitnya ada. Kayak saya nih Bu, ngajarin privat aja. Privat aja. Alhamdulillah Bu, hari ini ada tamu saya yang sehari setelah lebaran privat atau 2 hari cair 10 miliar. Tadi saya dikasih tunai berapa? 2 miliar. 2 miliar. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Ngapain lo kasih gue duit 2 miliar? Duit gue banyak buat apa? Tanda terima kasih saya Pak Haji. Pak Haji udah ngajarin saya cair 10 miliar. Nah, coba kalau saya ngandelin tamu, gimana? Udah ibu berbuat aja, berbuat dengan cara bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Qurannya 12 juz Bu. Ini duitnya mau, baca Quran 12 juz nggak mau. Paling 1 juz. Ya elah, nggak bisa Bu. Udah. Abdurrahman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, orang terkaya Bu zamannya Nabi, itu kalau malam baca Quran katam, betul? Betul Haji. Kaya raya tajir melintir. Kita baca Quran 12 juz boro-boro. Iya. Nabi Muhammad 3 hari katam. Kita kan yang dikejar dunia, malam tidur. Oh goblok, melek mata lu. Malam melek, siang tidur, siang kerja. Ngapain siang kerja? Nggak mau gue. Malam melek, baca Quran. Baca Quran Bu, baca Quran. Saya juga nggak tahu Bu, yang baca Quran istri saya Bu. Tiap hari istri saya baca Quran Bu. Hampir dia 1 hari katam, 1 hari katam baca Quran. Tapi yang cair saya, alhamdulillah. Nah coba ibu paksain baca Quran Bu, melek matanya, baca Quran. Nanti jalannya ada. Ini kan enggak, bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Saya udah baca Quran Pak Haji, tapi satu hari 1 juz, satu malam ampret, nggak mau. 12 juz paksain. Begitu. Ada Itu lagi juga Pak, apa sholat taubat tuh Pak, 18 kali sholat taubat dari maghrib sampai isya. Sampai isya tuh 18 kali. Saya mah 3 kali udah sakit banget pinggangnya. Gosok Bu pakai celana dalam ibu ambil celana dalam ibu bekas pakai, gosok. Tadi aja di situ di musola udah kayak sedan aja sakit. Iya digosok Bu pakai celana dalam. Iya karena ibu udah berojolin anak 5. Berarti kan kalsiumnya kan berkurang. Nanti ibu dikasih centong tuh, dicentongin pakai centong keramat tuh yang udah 200 tahun. Nanti ibu manggil duitnya yang ratusan miliar tunai pakai uang bibit tuh, saya kasih uang bibit tuh. Ibu saya kasih uang bibit sama centong, anak ibu 1, ibu 1. Alhamdulillah, terima kasih. Paksain Bu. Saya nggak mau. Itu nggak Abdurrahman bin Affan. Afwan. Abdurrahman bin Auf baca Quran katam tiap malam, padahal dia pagi dagang, saudagar, pedagang. Kita baca Quran sejus nggak mau saya, katam. Pak Haji, kalau untuk yang mandi malam itu harus keramas Oh juga. keramas dari Keramas ujung ya? rambut sampai ujung bawah. basah rambutnya Pak, ya? Iya, Harus dibasah. harus keramas. Jam 12 Lihat tepat hasilnya gitu Bu. ya? Iya. Orang yang mandi jam 00 tidak akan kena penyakit pikun. Orang yang mandi jam 00 saldonya tidak pernah di bawah 1 miliar. Amin. Orang yang mandi jam 00 tidak akan kena santet, hipnotis dan guna-guna. Itu bonusnya. Tinggal dikerjain aja. Terus apa lagi Ibu? Ya, Ini Pak, yang satu pengen bisa. Ibu mesti baca Qurannya ditambahin dulu kalau pengen duitnya ada. Mana ada baca 1 juz pengen duit empret, nggak ada. Ada banyak lagi? Pak Haji, 1 juz itu banyak. Anak saya belum ada yang punya rumah Pak. Masa Ya ibu makanya prihatin baca Quran. Kalau ibu nggak prihatin nggak bisa Bu. Mesti ada salah satu yang prihatin. Ibu prihatin. Ibu prihatin baca Quran. Paksain Bu baca Quran. Paksain. Ini adik saya. Ya, ayo dong. Nggak usah 12 juz Bu, nggak usah. iya. Nggak usah.
Itu kemarin aja Bertahap. sampai Bertahap, itu ya. cuma sejus pas habis subuh tuh. Itu juga udah lagi. Iya bertahap, besok ditambahin lagi. Iya Pak. Ada lagi? Ini Kalau Ya. untuk saya gimana Pak Haji? Sama, Sama. bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sekarang gini Bu, mau sedekah ekstrim atau mau ibadah ekstrim? Sedekah ekstrim, tapi gue nggak punya duit, gantinya ibadah ekstrim. Itu tadi, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Dari maghrib sampai isya, sholat tobat 18 kali. Ya. Dari yang saya kasih lembaran tadi tuh 18 sifat, mana mbaknya yang dominan? Mana mbaknya yang dominan? itu sini baca tuh. Mana mbaknya yang dominan? Yang Sifat jelek. dominan. Ngeluh kali ya Pak? 1 ada 5. Nomor 2 apa? Gelisah, Nomor 3, jengkel, nomor 4, komen, nomor 5 terakhir. mikir. Oke. 5 sifat itu kali 10 jadi 50. 50 tambah 18 jadi sehari 68 kali sholat taubat. Masya Allah. Bapak dan Ibu nanti lihat di YouTube atau di TikTok penulis buku Magnet Rezeki namanya Pak Nasrullah. Dia sholat tobat tiap hari 57 kali sholat tobat, cair 21 miliar. Pak Haji, Dan itu kalau untuk 68 kali sholat tobat, apakah harus dilaksanain dari mulai setelah? cicil. Oh dicicil boleh, tapi Boleh. yang 18 itu harus dari maghrib, Maghrib sampai isya, wajib. Selebihnya yang 50 itu Dari dicicil. habis sholat subuh, Oh dari habis sholat subuh. dari jam habis sholat subuh jam 5 pagi, dicicil sampai jam 00. Bebas. Sampai jam 00 lagi gitu ya? Enggak, sampai jam 0, sampai jam 11 malam. Oh 11 malam. Oh iya. Dari habis sholat subuh jam 5 pagi, habis duha, Waduh, habis duhur, cicil. cicil sampai 50 ya? Betul. Jadi kerjanya kita cuman ibadah aja. Nggak ada kerjanya. Gimana Pak Haji? Nanti Hah? kerjanya gimana? Nggak usah kerja. Ngapain kerja? Ibadah aja, nanti datang sendiri gitu? Iya. Oh, oke. Insya Allah. Orang goblok kerja. Kan nggak ada ayatnya. Kuciptakan jin dan manusia untuk bekerja. Nggak ada. Kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Bu, Ibu lihat para koruptor di Indonesia. Kerjanya gampang. Cairnya triliunan. Kita yang kerja keras goblok. Cairnya recehan. Ya karena di otaknya kita duit. Kalau dia kan di otaknya kan korupsi. Iya betul. Iya, betul. Jangan sampai begitu Pak Haji. Ala itu korupsi sarjana semua. Iya, tapi kita jangan ikut-ikutan. Apa itu Pak? Harus habis bulan sekarang Pak bikin sertifikat. Lah ibu baca Qurannya mana? Lo nuntut gue juga nuntut baca Quran dong. Iya Pak. Ya kan gue bilang, ibu boleh nuntut ke saya, Pak Haji, bulan ini harus cair 150 juta. Baca Quran lo mana? Soalnya udah ada Us Abdurrahman bin Auf. Dia kaya raya tajir melintir di zamannya Nabi. Tiap malam baca Qurannya katam. Kita boro-boro. Nah dia katam, kita nggak usah katam dah. Berapa dulu maksimalin gitu. Iya, insya Allah. Bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub kita. Gimana Allah mau bikin takjub kita? Orang kita yang nggak bikin takjub Allah. Contoh anak saya. Pak, alhamdulillah aku lulus Pak kedokteran. Aku minta kuda Pak. Harganya berapa? 2 miliar yang dari Itali. Beli. Saya bilang beli. Duitnya belum ada. Tadi baru dapat tuh 2 miliar. Beli 2 miliar. Buat anak yatim. Beli kudanya. Buat pertandingan internasional. Kita kadang, Pak beli kuda 2 miliar. Dari mana duitnya? Oh goblok. Ucapan adalah doa. Gitu. Ini kan kita udah mikir. Dari mana ya bikin sertifikat? Dari mana? Gak boleh Bu. Pasti ada. Pasti jadi. Malah kalau bisa pindah dari rumah situ. Gak mau gue tinggal di Tanah Garapan.
Ya. Begitu nanti siap-siap diusir, Bu. Kita beli tanah yang lebih mewah. Di mana? Bebas. Di Sentul. Yang mewah 1000 meter. Di Pondok Indah, di Pondok Indah. Begitu. Tapi Ibu praktekin dulu, bangun jam 00. Pak, kalau dia bahagia mah alhamdulillah sih gitu dia. Cuma itu. Hah? Ngajinya aja paling. Kan saya dari tadi nggak ngomong badia qobliyah. Itu udah kewajiban Ibu lah. Baca Quran. Bu, tidak ada orang jam 00 baca Quran. Hanya tamunya RDAI aja yang baca Quran, betul? Betul aja. Di mana-mana orang baca Quran habis sholat subuh, Habis sholat subuh, habis sholat maghrib. habis sholat maghrib. Iya, betul. Saya nggak mau. Maunya saya jam 00. Ada gak sih dasarnya Pak Haji di Al-Quran? Jawab. Ada dasarnya di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Perintahnya bangun sholat malam. Bangunnya kapan? Bangunnya jam 1/2 malam. 1/2 malam artinya tengah malam. Berarti jam 00. 00. Di Al-Quran Ibu, bukan di hadis, di Al-Quran. Ada kata-kata 1/2 malam. 1/2 malam. Lebih dari itu atau kurang. Lanjutnya suruh apa kalau kata Allah? Bacalah Al-Quran. Rangkaian ayatnya begitu. Kenapa? Karena bangun di waktu malam pengaruhnya terhadap jiwa lebih dahsyat, lebih kuat kepada jiwa, dan ucapan di malam hari lebih mantap. Jadi Ibu ngucap kejadian. Contoh anak saya nih, kan udah diterima di kedokteran. Mobil datang Pajero, tamu ngasih Pajero Sport Dakar terbaru warna hitam. Saya bilang kamu pakai buat kedokteran. Tanpa harus beli, Bu. Nah, Ibu coba baca Quran jam 00. Jadi Ibu, semua anak gue punya rumah 1000 meter. Semua anak gue punya mobil Robicon. Semua anak gue begitu, karena gurunya punya Robicon. Semua anak gue punya Hammer, karena gurunya punya Hammer. Ini mobilnya Avanza, Xenia. Oh goblok. Mobil apaan itu? Pajero Fortuner terbaru 2800 cc GR. Iya, ini mobilnya Xenia. Apa? Karimun, empret, Suzuki, ampret. Nggak level lah. Pak Haji, kalau misalnya kita bangun stepnya harus yang bagaimana dulu? Kita bangun, Bangun jam 00. Ya, bangun jam Senyum. 00, senyum, Mandi. terus kita mandi, habis Tahajud. itu tahajud dulu ya, bukan Terus ngaji baca dulu. Quran. Oh, gitu. Oke. 12. Abdurrahman bin Auf, orang terkaya di zamannya Nabi, sampai hari ini masih ada saldonya di bank. Ya. Dia baca Qurannya khatam tiap malam. Paginya dagang, siang dagang. Kita suruh baca Quran kok sejus, 2 juz, 3 juz, ampret. Baca Quran. Dan orang yang baca Quran jam 00 tidak kena penyakit apa? Pikun. Kan repot. Dan orang yang bangun jam 00 tidak akan kena santet dan guna-guna. Udah nggak level lagi bos, kita kerja. Ini kan kita ikut multi level marketing. Apaan multi level marketing? Kita nelpon downline juga pada kabur, pada ketakutan diajakin join. Ya betul? Ya, itu. Ngapain? Udah ikut ilmunya Allah aja. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Paksain baca Quran. Masalah nanti duit dari mana, pasti Allah kasih jalannya, ya betul? Betul, Pak. Yang penting ibadah. Tapi kan Ibu tadi bela diri. Saya udah Dia Qobliyah Pak Haji, itu bagus banget Bu, tapi saya maunya baca Quran. Apalagi jam 00 di saat orang tidur di muka bumi ini, Ibu baca Quran. Wow, ya betul? Ya. Karena ini udah dipraktekin sama istri saya. Istri saya tiap malam Bu, dari jam 00 sampai subuh baca Quran. Khatam.
tiap hari dia khatam. Nah, coba ibu praktekin. Ada lagi? Pak Haji, kalau Ya. saya mau jual aset gimana ya Pak Haji? Nggak apa-apa, aset apa yang mau dijual? Rumah, tapi rumah ini sekarang lagi dikontrak gitu. Dan Gimana tuh, yang Pak? kontrak gimana kalau dijual? Ya nggak apa-apa, ya dia harus pindah. Teman saya kok yang ngontrak di situ gitu. Ya udah, foto rumahnya digosok pakai celana dalam. Laku kejual, laku kejual, laku kejual. Atau ibu promosi, promosi. Dia mau jual rumah. Ibu ngomong, Ini ada nih foto rumahnya juga. ya nanti digosok aja di rumah, jangan gosok di sini. Kan celana dalam ada di rumah. Ibu promosi. Saya mau jual rumah di mana, alamatnya lengkap, luasnya berapa, mau dijual sekian. Yang berminat hubungi di HP nomor. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi Deketin mic-nya, nggak kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni, saya mau jual 1 unit rumah di Jalan Jati Padang, RT 4 RW 4 nomor 27. Luas tanahnya 47 meter persegi. 47. Iya, kecil. Berat. Tuh, Nggak level. 2 Bu. lantai, mau dijual 1,5. Siapa yang berminat boleh hubungin saya di 0812 Mobil masuk apa enggak? 8012 8207. Mobil nggak masuk. Ya ampun. Ulangi lagi bu, ayo deketin mic-nya. Gue pikir rumahnya 1000 meter kayak rumah gue. Maunya gitu Pak Haji, 1000 meter. Doain ya Pak. Ayo ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni, saya mau jual 1 buah unit di daerah Jati Padang, Jakarta Selatan. 1 buah unit rumah di daerah Jati Padang, Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Luas rumahnya, jangan luas tanahnya. Rumahnya 47. Ya. Jadi habis tuh dibangun habis. jadi rumah. Iya, betul. Berat. 2 lantai, 3 kamar, 2 kamar mandi. Bagi yang berminat boleh menghubungi saya di 0812 8012 8207. Terima kasih. Harganya berapa? Oh ya, Mau dijual berapa harganya? 1,5. Mau dijual rumahnya harganya 1,5. Iya. Yang berminat hubungi di HP nomor. 0812 8012 8207. Oke, sip. Itu anu Pak, daerah situ tuh semeter berapa? 30 apa berapa Iya. ini? Kalau soalnya itu di depan itu kan ada ini Pak Haji, ada kebon. Itu rencananya memang kita tuh mau mau digusur. Sebagian udah digusur itu dari sebelum Covid. Cuman giliran saya tuh lama banget gitu. Ada berapa rumah lagi belum gitu loh Pak Haji. Gitu. Minta doain ya Pak Haji ya. Ya digosok, Biar cepat ya Pak. digosok.